Guys, kalian percaya hari kiamat kan? Pasti percayalah. Tapi kalau ada yang ngaku tahu terjadinya kapan, wah, mending tinggalin aja tuh orang. Halo viewers, Bang Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih sudah nyisihin kuota untuk channel ini yang akan terus berusaha menghibur kalian lewat klip-klip seru dan review film-film kesayangan kita. Ngomongin soal kiamat pasti tidak akan ada orang yang bisa tahu kapan itu terjadi. Tapi di film yang akan kita bahas kali ini ada loh. Film ini berjudul Knock at the Cabin tahun 2023. Menceritakan sekelompok orang yang mengalami mimpi serupa tentang datangnya hari kiamat. Tapi bukannya banyakin ibadah, mereka malah berniat untuk membatalkan hari kiamat yang menurut mereka tinggal menghitung jam. Parahnya lagi, mereka melakukan ritual mengerikan untuk rencana anehnya itu. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegiatan seorang bocil bernama Wenli yang sedang asyik lengkapin belalang ketika berlibur di sebuah kabin bersama orang tuanya. Tapi bukan sembarangan orang tua loh, karena Wenli merupakan bocah yatim piatu yang telah diadopsi pasangan Homreng. Wenli pun begitu serius meneliti mana belalang laki-laki dan belalang betina yang akan kawin. Karena sampai saat ini, ia masih heran kenapa orang tuanya laki semua. Tak lama kemudian, kedatangan seorang pria kekar dari dalam hutan membuat Wenli cemas. Terlebih karena Papa Henrik dan Papa Andrew sedang indahoy di belakang kabin. Setelah sempat ketakutan, Wenli tidak menyangka om kekar ini ternyata ramah dan malah ingin berteman. Bahkan si om yang bernama Leo ini mau membantu Wenli untuk nangkepin belalang. Di tengah kebersamaan mereka, Wenli menceritakan keberadaan orang tuanya, begitupun dengan pernikahan mereka yang tidak terdaftar di KUA. Terlihat Leo pun prihatin, apalagi saat bocah ini katanya sudah kebal akan bulian, gara-gara diadopsi pasangan sesama jenis. Wenli merasa heran saat melihat Leo seolah merasakan kedatangan sesuatu dari arah hutan. Lalu tiba-tiba Wenli kaget saat melihat 3 orang asing bersenjata aneh sedang menuju lokasinya. Kemudian Leo berkata jika ketiga orang tersebut adalah teman-temannya yang sudah janji ketemuan di kabin sewaan ini. Leo pun mengaku bahwa ia dan teman-temannya tersebut akan melakukan sesuatu yang agung untuk keselamatan manusia. Mendengar perkataan tersebut, Wenli jelas ketakutan. Apalagi saat Leo memintanya untuk mempertemukan mereka dengan Eric dan Andrew. Momen santuy kedua papa romantis ini akhirnya berantakan ketika Wenli yang panik menceritakan 4 orang asing yang mau masuk ke dalam kabin. Wenli pun menyuruh mereka berhati-hati meskipun Leo katanya cuma ingin ngobrol saja. Assalamualaikum. Dengan bahasa yang sopan, Leo meminta Eric dan Andrew untuk membukakan pintu. Namun karena cerita dari Wenli, mereka jelas tidak mau membukanya. Lalu Eric meminta Leo untuk menjelaskan terlebih dulu apa alasannya ingin bertemu dengannya. Tapi tetap saja, Leo ingin mereka bertemu dulu, baru mau ngomong. Make them go away! Because we're trying to save. We can't do anything without you. Wah, mereka bawa senjata, Rick. Merasa sudah terancam, Andrew bergegas untuk memanggil bantuan polisi. Tapi tiba-tiba seseorang dari geng Leo berkata jika ia telah merusak jaringan telepon di kabin ini. Makin panik dong mereka, apalagi di daerah hutan seperti ini tidak ada sinyal HP. Ketika 4 orang asing itu berusaha masuk, Eric dan Andrew berniat kabur menggunakan mobil. Sial sekali, seseorang sudah berhasil masuk dan memohon mereka untuk jangan pergi. Setelah kepala Eric nyocol ke lantai,
Wanita yang merupakan perawat ini berusaha menjelaskan jika ia tidak berniat untuk melukainya. Wake up! Andrew akhirnya tak bisa berkutik ketika Wenli sudah ditangkap Leo dan teman-temannya. Singkat cerita, Andre dan Eric tak berdaya saat geng Leo menyekap mereka. Akan tetapi mereka heran karena keempat orang ini juga membereskan rumah setelah berantakan dipakai baku hantam. Tak cuma itu, si perawat yang bernama Sabrina pun telah merawat Eric yang menurutnya mengalami gegar otak ringan. Kemudian Leo meminta maaf karena ia tidak bermaksud untuk melukai mereka. Karena sebenarnya, ia ingin memberitahu kegiatan yang akan dilakukan di kabin ini. Tapi sebelum itu, keempat orang ini memperkenalkan dirinya masing-masing yang merupakan warga biasa dengan latar profesi yang biasa juga. Dan hingga tiba waktunya, Leo menyebutkan bahwa ia dan teman-temannya berniat untuk mencegah kiamat yang akan segera datang. Ketika Eric dan Andrew penuh tanya, Leo berkata bahwa ia akan menjadikan salah satu dari penghuni kabin sebagai tumbal untuk mencegah datangnya kiamat. Mereka bertiga pun disuruh untuk memilih dan memutuskan siapa yang akan menjadi korban untuk dibunuh. Jelas boro-boro dituruti. Yang ada Andrew dan Eric merasa konyol dengan bacotan pria gedong ini. Tapi berbeda dengan Leo. Ia tak mau jika sampai ritual ini gagal, bencana menuju kiamat akan segera terjadi. Lalu pria bernama Redmond marah karena Andrew dan Eric menolak dan malah menganggap Leo orang stres. You have to understand that we cannot, and just as importantly, we cannot act for you. Karena para penghuni kabin tetap menolak, Redmond mencoba peruntungan kali aja kematian dirinya bisa membuat kiamat gagal terjadi. Meskipun takut, ia memberanikan diri untuk segera dieksekusi oleh teman-temannya. Dan eksekusi ini pun tak lain adalah konsekuensi dari penolakan yang telah dilakukan oleh Andrew. I've been shown exactly what we couldn't stop drawing the visions into a great fist. It's delusional! I'm scared. This isn't real. Dikira cuma acara prank, Wenli dan kedua papahnya syok parah saat Redmond benar-benar dieksekusi. Begitupun dengan komplotan Leo, karena sebenarnya mereka tidak ingin melakukan ritual sadis ini. Selang beberapa saat, mereka membereskan semuanya setelah eksekusi dilakukan. Dan ketika semuanya kembali beres, Leo mengecek laporan berita untuk mengetahui apakah ritual yang ia lakukan berpengaruh terhadap alam. We continue with our coverage of the U.S. National Tsunami Warning Center. Entah kebetulan atau gimana ceritanya, sebuah gempa besar terjadi di negara lain. Lalu 5 menit setelahnya gempa yang mengakibatkan tsunami terjadi di wilayah yang berbeda. Rentetan kejadian itu pun membuat Leo yakin jika ritualnya benar-benar mempengaruhi alam. Namun karena mereka salah memberikan tumbal, bencana menuju kiamat pun malah terjadi. Dan bukannya gagal terjadi. Kemudian Andrew menduga jika semua itu cuma kebetulan saja. Karena yang namanya berita mancanegara, ya pasti bakalan banyak kejadian bencana. Lalu tiba-tiba Sabrina dan Adrian kaget saat melihat lokasi bencana, sama persis dengan mimpi yang mereka alami. The epicenter. People. Setelah kejadian tersebut, Sabrina yakin mimpi kiamat yang ia alami kini menjadi kenyataan. Kemudian Leo kembali menyuruh Andrew dan Eric untuk segera menentukan tumbal sebelum bencana kembali datang. Tapi tetap saja, jawaban Andrew masih sama dan menolak mentah-mentah permintaan dari Leo. Sementara Eric yang tadinya cuma bengong, membuat Sabrina bergegas mengobati lagi luka di kepalanya. I would too. Ketika Eric diobati, Sabrina menceritakan awal mula ia bermimpi kiamat. Hingga kemudian tanpa sengaja, ia bertemu Leo CS di internet yang memiliki mimpi yang sama dengannya. Ia pun meminta Eric menerima mereka dengan pikiran yang jernih dan mau melaksanakan ritual yang telah Sabrina dan Leo anggap benar. Tapi bukannya menjawab, Eric yang kepalanya kejedot lantai cuma bengong dan melongo.
Selang beberapa saat, Eric kembali disekap dan ditempatkan lagi bersama Andrew. Dan tak lama kemudian, Adrian meminta Andrew agar secepatnya memilih orang yang tepat untuk melakukan pengorbanan. Lagi-lagi Andrew menolak. Ia pun menganggap komplotan Leo adalah komunitas sengklek yang kebanyakan termakan hoak di internet. Karena terus disangka yang aneh-aneh, Leo menunjukkan jika dirinya cuma seorang guru SD biasa dan bukanlah pria gelo seperti tuduhan Andrew. Selang beberapa saat, Adrian berbuat baik kepada Wenli dengan memberikannya makan. Di saat itu pula, Andrew sedang memikirkan cara untuk mengambil senjata di dalam mobilnya. Tapi tak lama kemudian, Leo dan yang lain kembali prepare untuk melanjutkan ritual edan mereka. Di saat itu pula, Wenli diam-diam memberikan pisau kepada Eric untuk bisa meloloskan diri. Dan setelah semuanya siap, Leo kembali meminta Andrew dan Eric untuk memilih siapa yang akan dikorbankan. Namun jawaban Andrew tetap sama dan menolak mentah-mentah perintah dari Leo. Dan itu berarti kini giliran Adrian yang akan menjalani eksekusi. Tapi sebelum itu, wanita ini menyayangkan karena Eric dan Andrew tidak percaya akan keyakinan mereka. Di mana sebenarnya ia pun tak mau dengan ritual yang jelas-jelas membuatnya ketakutan. Tapi sekeren apapun bahasa Adrian, Andrew sudah masa bodoh dengan bacotan ngawur wanita ini. Namun beda halnya dengan Eric yang bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Adrian. Dan karena waktu sudah mepet, Leo meminta Adrian untuk menyegerakan pengorbanannya. You don't have to do this. So they don't have to see her. Dua orang telah menjadi korban akibat ritual aneh dari orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Dan karena Adrian yang malah mengorbankan diri, Leo yakin saat ini pasti banyak manusia yang akan terkena bencana. There have also been new developments. The X9 virus is... Wah, bener-bener gak disangka. Sebuah virus baru telah ditemukan di luar negeri dan telah merenggut banyak nyawa manusia. Di tengah kecemasan mereka, tiba-tiba Eric berkata jika dirinya sempat melihat sosok misterius di belakang Leo ketika mengeksekusi Redmond tadi. Ketika yang lain serius menyimak, Andrew merasa pasangannya ini sudah ketularan menjadi aneh. Andrew pun berusaha meyakinkan Eric jika semua itu cuma efek dari gegar otaknya saja. Apalagi menurutnya berita tadi bukanlah siaran langsung dan memang sudah terjadi sebelum ritual dilakukan. Dirasa omongan Andrew benar, Eric memberikan kode kepada Wenli untuk mengalihkan perhatian Leo dan Sabrina. You don't talk to him from now on, you talk to me. I want to find in a car now. 5, 4, 3. Get away! Everyone needs you. Ketika keadaan sedang riuh, Andrew berusaha mengambil pistol di dalam mobilnya. Andrew? You drop that thing and back. Setelah Sabrina kabur, Andrew baru sadar jika mobilnya sudah dirusak oleh komplotan Leo. Lalu ia bergegas menyelamatkan Eric yang masih saja dibujuk Leo untuk berkorban. I believe you were chosen because you're... Cukup, Leo. Usaha Leo untuk mendoktrin Eric terhenti ketika moncong pistol mengarah kepadanya. Kemudian Leo berkata jika saat ini adalah waktunya untuk melakukan pengorbanan. Sungguh tak disangka tembakan dari Andrew membuat Sabrina tewas seketika. Saat semua orang merasakan syok, si Leo malah bertanya apakah Andrew bersedia melakukan pengorbanan. Dan karena Andrew tetap menolak, Leo malah menjadikan jasad Sabrina sebagai tumbal. Setelah Leo melakukan kelakuan anehnya, Andrew memaksanya untuk masuk ke dalam WC agar ia dan keluarga-keluargaannya bisa kabur. Mendengar suara kerotak-kerotak, mereka menduga jika Leo sedang berusaha kabur lewat jendela. Open this door and I see you, I will shoot you. Leo si tubuh Smackdown dengan mudah berhasil mengalahkan Andrew.
Tapi bukannya akan menghabisi Andrew, Leo memaksa mereka untuk percaya kepadanya. Kemudian Eric yang kini menjadi penasaran langsung menyalakan TV. Statements from the airline. Tanpa mereka duga sebuah fenomena aneh sedang terjadi, di mana banyak pesawat hampir di semua negara terjatuh dengan misterius. Terlihat Eric pun mulai terpengaruh dan percaya akan semua ucapan Leo yang menurutnya sudah terbukti nyata. Bahkan Leo bisa menebak ucapan si pembawa berita yang kini sedang tayang. Tayang ya, bukan siaran. We are witnessing a collective tragedy. Sekeren apapun kelakuan Leo, Andrew tetap menganggap semua itu hanyalah settingan saja. Singkat cerita, Leo mengajak mereka semua keluar untuk melakukan pengorbanan selanjutnya. Leo pun seperti biasa meminta salah satu dari Andrew untuk bersedia berkorban. Dan karena jawabannya masih saja sama, Leo sendiri yang akan mengorbankan dirinya. Tapi sebelum itu, Leo berkata jika dirinya sudah tewas, Andrew dan Eric punya waktu beberapa menit untuk melakukan pengorbanan sebelum semuanya terlambat. Tak mau Wenli melihat lagi kematian, Eric menyuruhnya untuk bersembunyi di rumah pohon. Dan tak lama kemudian, Leo benar-benar melakukan tindakan konyolnya. Setelah kematian Leo, Andrew menemui Eric yang kini sudah terpengaruh. Eric pun menceritakan kembali saat melihat sosok misterius itu. Ia merasa jika dirinya adalah bagian dari orang-orang yang terpilih untuk misi agung. Sontak Andrew pun tak menyangka Eric sudah termakan hoak bacotan Leo. Apalagi saat Eric berniat untuk mengorbankan diri. Demi anak angkat mereka, Eric memohon agar Andrew segera mengeksekusinya sebelum terlambat. Karena ia tak mau jika sampai Wenli yang mereka sayangi menyaksikan kengerian dari hancurnya bumi ini. They hate that we exist! To defend, that's where your anger comes from, Andrew. It's almost time. Andrew akhirnya menghabisi Eric sesuai permintaan kekasih tampannya. Meskipun tak kuasa menahan penyesalan, tapi ia merasa lega karena telah menuruti kemauan orang yang ia sayangi. Pret. Singkat cerita, Andrew menemui Wenli untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Saat badai petir berlangsung, mereka bergegas pergi sebelum ketampar petir yang mengerikan. Dan untungnya, mereka menemukan mobil komplotan Leo yang tak jauh dari lokasi kabin. Setelah berada di keramaian, mereka singgah di sebuah restoran yang sedang dipenuhi orang-orang. Dan ternyata, orang-orang ini sedang menyaksikan berita bahwa semua kekacauan yang terjadi kini berangsur normal dan pulih kembali. Untuk kali ini batin Andrew benar-benar bingung. Bener gak ya semua ini akibat pengorbanan Eric? Ending yang bikin bingung kan? Berawal dari 4 orang dengan mimpi yang sama, mereka pun akhirnya bersatu setelah memiliki pandangan yang sama tentang hari kiamat. Maka tercetuslah ide untuk melakukan pengorbanan guna mencegah datangnya hari kiamat. Mereka pun janji ketemuan di sebuah kabin sewaan yang ternyata dihuni Andrew dan Eric. Dan setelah mengetahui keberadaan mereka, Leo langsung mengalihkan calon tumbal kepada Andrew dan Eric. Meskipun film ini penuh dengan plot hole yang membagongkan, menurut gua film ini sengaja memberikan jalan cerita dan ending yang membuat para penonton akan bertanya-tanya. Terus gimana bang dengan kejadian yang tiba-tiba berhenti setelah Eric tewas? Guys, pertanyaan itulah yang diinginkan oleh sang sutradara. Jadi jangan susah tidur juga, karena tidak selamanya film misteri memiliki jawaban di akhir cerita. Kesan misterinya pun pasti berkurang lah. Jika ada tambahin, komen guys ya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video Gliper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.